Pada hari Sabtu, 14 Juni 2025, Amerika memutuskan bahwa mereka sudah cukup. Itu bukan hanya satu hal, itu adalah segalanya, sekaligus. Jutaan orang dari ke-50 negara bagian membanjiri jalan-jalan untuk apa yang mereka sebut protes tanpa raja. Namanya sendiri sudah menceritakan kisahnya. Orang-orang merasa bahwa gagasan demokrasi Amerika sedang terancam, dan mereka ada di sana untuk memperjuangkannya. Bayangkan intervensi keluarga nasional, tetapi alih-alih paman Anda yang terlalu banyak minum, ini untuk jiwa negara. Protes-protes itu diorganisir oleh koalisi besar yang terdiri dari lebih dari 200 kelompok, menyatukan semua orang, mulai dari ACLU hingga gerakan akar rumput yang baru. Itu adalah tampilan persatuan yang indah, kacau, dan sangat keras. Jadi apa yang memicu semuanya? Itu adalah campuran kebijakan yang banyak orang lihat sebagai serangan langsung terhadap nilai-nilai Amerika. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah meningkatkan kebijakan imigrasi garis kerasnya, dengan ICE melakukan penggerebekan besar-besaran di tempat kerja. Ini bukan hanya tentang kebijakan, ini tentang ketakutan. Orang-orang yang telah menjadi bagian dari komunitas selama bertahun-tahun tiba-tiba takut untuk pergi bekerja atau mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Itu menciptakan kecemasan tingkat rendah yang konstan di seluruh negara. Ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Rasanya seperti satu langkah lagi ke arah yang membuat banyak orang Amerika sangat tidak nyaman. Lalu ada tampilannya. Seolah-olah kebijakan-kebijakan itu tidak cukup. Presiden merencanakan parade militer besar-besaran di Washington DC untuk merayakan ulang tahun ke-250 Angkatan Darat. Sekarang, semua orang suka parade, tapi yang satu ini terasa berbeda. Dengan perkiraan biaya antara 25 hingga 45 juta dolar, itu terasa kurang seperti perayaan dan lebih seperti pamer kekuatan. Itu terlihat seperti sesuatu yang akan Anda lihat di negara di mana pemimpinnya benar-benar ingin Anda tahu siapa yang berkuasa. Pada saat yang sama, pemerintah mengusulkan pemotongan besar-besaran program sosial seperti Medicaid, yang diandalkan jutaan orang. Pesannya tampak jelas, tank lebih penting daripada perawatan kesehatan. Akhirnya, itu adalah akumulasi langkah-langkah yang lebih kecil, tetapi signifikan, yang mendorong orang-orang ke batas. Ada penunjukan kontroversial, seperti Robert F. Kennedy Jr., dan pembatasan baru yang menargetkan hak-hak individu transgender. Setiap tindakan secara terpisah membuat marah kelompok tertentu. Tetapi ketika Anda menyatukan semuanya, mereka melukiskan gambaran pemerintahan yang secara sistematis membongkar norma-norma dan menargetkan komunitas yang rentan. Protes tanpa raja menjadi wadah bagi setiap orang yang merasa suara mereka diabaikan dan hak-hak mereka terancam. Itu adalah raungan kolektif dari sebuah bangsa yang lelah didorong-dorong. Tidak ada tempat yang ketegangannya lebih jelas daripada di Los Angeles. Kota itu menjadi pusat konflik yang tidak diinginkan. Sebuah pertunjukan nyata dari perjuangan antara kekuasaan federal dan kontrol lokal. Selama 7 malam berturut-turut, protes telah memenuhi jalan-jalan pusat kota LA. Tetapi segalanya meningkat secara dramatis ketika Presiden Trump, dengan alasan kebutuhan untuk melindungi properti federal, melakukan sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar. Dia mengerahkan 2.000 pasukan Garda Nasional dan, yang lebih mengejutkan lagi, 700 marinir AS yang aktif ke kota. Tiba-tiba, jalan-jalan Los Angeles tidak lagi terlihat seperti kota besar Amerika dan lebih seperti wilayah yang diduduki. Langkah itu segera dan dengan sengit ditentang. Seorang hakim federal bahkan menyatakan pengerahan itu ilegal, momen besar yang tampaknya memvalidasi kekhawatiran para pengunjuk rasa. Tetapi dalam pertarungan hukum yang memusingkan, pengadilan banding dengan cepat menunda keputusan itu. Ini membuat kota dalam keadaan tidak menentu, dengan para pemimpin lokal seperti wali kota Karen Bass terpit di antara dua pilihan sulit. Mereka berusaha melindungi hak untuk berunjuk rasa secara damai, sambil menghadapi kehadiran militer federal yang tidak pernah mereka minta dan tidak mereka kendalikan. Pertarungan hukum tentang siapa yang mengendalikan Garda menjadi perang proksi untuk pertarungan yang lebih besar tentang kekuasaan eksekutif. Sebagai tanggapan terhadap situasi yang meningkat dan takut akan perubahan kekerasan, kota Los Angeles memberlakukan jam malam yang ketat di area pusat kota, dari jam 8 malam hingga jam 6 pagi. Ini dimaksudkan untuk meredakan ketegangan, tetapi dalam banyak hal, itu hanya menyiapkan panggung untuk konfrontasi.
Begitu jam malam diberlakukan, suasana berubah. Suasana damai seperti festival dari protes siang hari berubah menjadi kebuntuan yang tegang dan seringkali kacau setelah gelap. Polisi dengan perlengkapan anti huru-hara bergerak untuk membersihkan jalan-jalan, menciptakan adegan-adegan yang akan disiarkan ke seluruh dunia dan hanya memperdalam perpecahan negara. Saat itulah keadaan menjadi buruk. Penegak hukum menggunakan police firing rubber bullets at protesters, clouds of tear gas on city street, officers deploying crowd control weapons, peluru karet, gas air mata, dan bahkan polisi berkuda untuk membubarkan kerumunan yang menolak pergi setelah jam malam. Beberapa pengunjuk rasa menanggapi dengan protesters throwing rocks at police, bottles flying toward police line, objects hurled during protest, alara, melemparkan batu, botol, dan kembang api kembali ke barisan polisi. Dalam satu malam saja, puluhan orang ditangkap karena berbagai hal mulai dari police arresting protesters at night, handcuffed demonstrators lined up on sidewalk, vandalized storefronts in downtown LA at Stockgut, kegagalan membubarkan diri, hingga vandalisme. Laporan yang paling mengerikan adalah tentang Marinir AS, tentara yang dilatih untuk medan perang asing, secara singkat menahan warga sipil Amerika di tanah Amerika. Itu adalah batas yang banyak orang pikir tidak akan pernah dilintasi, dan itu membuktikan bahwa slogan tanpa raja sama sekali bukan berlebihan. Sementara Los Angeles bersinar terang di sorotan media, kisah di seluruh negeri jauh lebih kompleks. Sangat penting untuk diingat bahwa sebagian besar acara tanpa raja, 2.000 diantaranya, sebagian besar damai. Di kota-kota seperti New York, Chicago, dan Denver, puluhan ribu orang berkumpul dalam apa yang terasa lebih seperti festival patriotik. Orang-orang membawa anak-anak mereka, ada truk makanan, dan tanda-tanda seringkali lebih cerdas daripada marah. Mereka kuat, berisik, dan sangat berkomitmen pada tanpa kekerasan. Pertemuan damai ini adalah inti sejati dari gerakan. Sebuah bukti bahwa jutaan orang menuntut perubahan, bukan kekacauan. Namun, sifat damai dari sebagian besar protes secara tragis dibayangi oleh tindakan kekerasan yang terisolasi, tetapi mengejutkan. Seluruh negara bagian Minnesota membatalkan acara tanpa rajanya setelah pembunuhan politik yang mengerikan. Seorang pria bersenjata ditemukan dengan selebaran protes dan daftar target, membunuh seorang perwakilan negara bagian dan suaminya, dan melukai parah seorang senator negara bagian dan istrinya. Tindakan kekerasan yang tidak masuk akal ini menimbulkan ketakutan di seluruh bangsa, pengingat suram bahwa retorika politik dapat memiliki konsekuensi dunia nyata yang mematikan. Itu memaksa semua orang, di semua sisi, untuk menghadapi ekstremisme kekerasan yang bersembunyi di bawah permukaan debat politik. Kota-kota lain juga melihat kilasan kekerasan yang menarik perhatian. Di Portland, Oregon, sebuah kota dengan sejarah protes yang panjang, polisi menyatakan kerusuhan setelah jendela-jendela di gedung ICE Federal pecah. Mereka mengerahkan gas air mata dan menangkap 10 orang dengan tuduhan serius seperti pembakaran dan penyerangan. Di Salt Lake City, penembakan menyebabkan 1 orang terluka parah dalam perselisihan yang diyakini terkait dengan demonstrasi. Sementara itu, seorang pria di pedesaan Virginia ditangkap karena mengendarai mobilnya ke kerumunan pengunjuk rasa, untungnya tanpa menyebabkan cedera. Insiden-insiden ini, meskipun tidak mewakili keseluruhan, melukiskan gambaran negara yang berada di ambang kehancuran. Tanggapan pihak berwenang adalah tambal sulam dari berbagai strategi. Di Texas, Kapitol negara bagian dikunci karena ancaman yang kredibel terhadap anggota parlemen. Beberapa negara bagian, termasuk Virginia dan Missouri, secara preemptif mengerahkan unit Garda Nasional mereka sendiri untuk mencegah kerusuhan. Ini menciptakan kontras yang mencolok, sementara beberapa gubernur Demokrat mengecam penyalahgunaan kekuasaan presiden karena mengirim pasukan ke LA. Negara bagian lain memanggil pasukan mereka sendiri untuk keselamatan. Ini menyoroti ketidakpastian dan ketakutan yang mendalam yang telah mencengkeram pemerintah lokal dan negara bagian, yang semuanya berusaha menavigasi krisis nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, tanpa pedoman yang jelas. Pada hari-hari setelah protes utama, dampak langsungnya sangat mencolok dan menyakitkan. Di pusat kota Los Angeles, kerugian ekonominya sangat besar.
Bisnis-bisnis yang akhirnya pulih dari pandemi sekali lagi memasang papan di jendela mereka. Kombinasi protes, jam malam, dan kehadiran militer yang berat mengubah jantung kota menjadi kota hantu. Ketakutan akan vandalisme dan kekacauan membuat pelanggan menjauh, dan banyak pemilik usaha kecil menderita kerugian besar. Kisahnya serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil, di kota-kota lain yang mengalami kerusuhan, menciptakan efek riak kecemasan ekonomi. Biaya kemanusiaan bahkan lebih mendalam, terutama di komunitas imigran. Penggerebekan ICE yang agresif yang memicu protes memiliki efek yang menakutkan. Di daerah pertanian dan industri jasa, banyak pekerja migran, baik yang berdokumen maupun tidak, takut untuk meninggalkan rumah mereka. Mereka takut untuk pergi bekerja, berbelanja bahan makanan, atau sekadar menjalani hidup mereka. Ini tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi langsung. Karena industri yang mengandalkan tenaga kerja imigran tiba-tiba menghadapi kekurangan kritis. Protes, yang dimaksudkan untuk memperjuangkan komunitas-komunitas ini, ironisnya menambah rasa takut dan ketidakstabilan yang segera. Gerakan tanpa raja mengekspos celah-celah yang dalam dan menyakitkan dalam lanskap Amerika. Ini bukan hanya tentang satu kebijakan atau satu presiden. Itu adalah puncak dari polarisasi yang semakin meningkat selama bertahun-tahun, ketidaksetaraan ekonomi, dan perasaan bahwa sistem tidak lagi berfungsi untuk orang biasa. Protes disponsori oleh koalisi yang tidak biasa, termasuk seorang pewaris Walmart, Christy Walton, menunjukkan bahwa kegelisahan telah mencapai eselon tertinggi masyarakat. Gerakan ini menyatukan orang-orang yang mungkin tidak setuju pada setiap masalah, tetapi bersatu oleh keyakinan bersama bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi terancam dan perlu dipertahankan. Pada akhirnya, protes Juni 2025 adalah permohonan putus asa untuk koreksi arah. Itu adalah ekspresi yang mentah, kacau, dan terkadang kontradiktif dari sebuah bangsa yang bergulat dengan identitasnya sendiri. Pesan inti yang bergema dari pawai damai di Philadelphia hingga jalan-jalan Los Angeles yang digas air mata adalah tuntutan perubahan. Itu adalah tuntutan untuk pemerintah yang mendengarkan, untuk kembali ke norma-norma demokrasi, dan untuk masa depan di mana frasa tanpa raja adalah fakta sejarah, bukan slogan protes. Pertanyaan yang kini menggantung di udara, tidak terjawab, adalah apakah para pemimpin negara benar-benar mendengarkan.